Wankawan TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Edi Mulyadi dari Void News dan TVN Bagi Channel. Tapi seperti biasa, kalau banyak tokoh kumpul gini, kita kolaborasi dengan para YouTuber pejuang. Ada Salwa Media, Mimbartuk, Politik Islam Official, Wankawan TV, Wankawan TV, Buesi, Edi, Rinto. Oke, Manusia Merdeka. Oke, teman-teman sekalian, bersama-sama kita ada sejumlah tokoh. Ada orang tua kita yang sudah lama menghilang. harus turun gunung. Saya langsung ke Pak Surito ya, beliau ini, waduh, masya Allah luar biasa. Dan tadi kita ngobrol-ngobrol siap turun gunung. Ini artinya memang situasinya sudah super keterlaluan ya. Sebelah kiri saya ada Bang Marwan Batubara yang tidak pernah on terus. Jadi kalau ada cari saklar nggak ketemu off-nya ya. On terus, atas on, bawah on terus. Yang kedua, manusia paling berbahaya saat ini di Indonesia namanya Muhammad Saididu. Lalu Pak Rito dari Seda. Sebelah Pak Rito ada aktivis senior juga dari Bandung, Insinyur Safri Sofyan. Ini yang pakai batik ini orang Banten, orang lama sebetulnya, stok lama ya. Sekarang kita keluarin lagi karena situasinya menuntut orang-orang lama turun gunung lagi. Bang Mahmud Muzaki, sehat Bang ya? Ya, sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelahnya lagi ada Medi Juniarto. Dan yang terakhir adalah staf teknis Ahmad Hosindin ya. Sastrawan politik ya. Oke, kita kasih ke Pak Surito dulu atau bagaimana? Ya, Pak Rito ya. Jadi kita hari ini ngomong bagaimana para oligarki itu sudah semakin tak terkendali, sudah merasa memiliki negeri ya. Kemarin saya dan Bang Saididu dengan 5 tokoh lain, misalnya ada Abdam Samad, ada Erodia dengan kawan itu luar biasa. Mereka betul-betul di daerah bapak-bapak itu berharap kita orang-orang pusat membantu menyelamatkan mereka. Sampai Bang Saididu dalam pidatonya, kami ini rakyat biasa, tidak bisa apa-apa. Kami datang dan bersuara karena para tokoh, ulama, semua di absen satu-satu, diam saja. Ya. Oke, jadi di tengah suasana seperti ini, Bapak oligarki harus diperhatikan dan coba kita datangkan senior kita, Bapak Surito. Membawa Pak Rito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari keterangan-keterangan yang diperoleh dan fenomena yang telah dikumpulkan oleh beberapa rekan kita, antara lain Pak Saididu dan aktivis lainnya yang telah terjun langsung di lapangan, apakah itu di PIK 2, apakah itu di Rempah, menunjukkan bahwa sekarang ini ada persekongkolan antara pengusaha jahat dan tamak dengan apa yang disebut public figure yang ada di legislatif, yang ada di eksekutif, yang ada di yudikatif, bahkan ada yang di Polri dan di TNI. Mereka persekongkolan, dan persekongkolan ini digambarkan oleh Prabowo adalah negara di dalam negara. Oleh karena ini kita tidak bisa tinggal diam, kita harus berantas. Kita mesti selesaikan ini urusan. Kalau tidak, kita sangat sedih. Anak dan cucu kita nanti jadi anak-anak yang terlantar dan kehilangan identitas dan integritas. Oleh karena itu, kita harus usir secepat-cepatnya dan kita pulihkan kedaulatan yang telah dirampas oleh persekongkolan tadi yang saya sebut, yang terkenal apa yang disebut state corporate crime. Dan state corporate crime ini telah merajalela. Ternyata bukan hanya di 2 tempat saja, hampir di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur, di Surabaya, di Kalimantan Tengah, Selatan, dan Timur. Kemudian juga di Sulawesi Timur dan Tengah. Begitu juga di Papua dan juga di Maluku Utara. Bahkan juga di Sumatera,
di Sumatera Utara. Semua adalah pekerjaan dan perbuatan yang disebut state corporate crime. Ini harus kita usir mereka, kita harus nyatakan perang pada mereka. Tidak bisa kita hanya menuntut berdasarkan pasal-pasal di hukum pidana, tidak bisa. Ini harus diperangi, harus dikembalikan, harus direbut kembali. Apa yang disebut kedaulatan yang sudah dirampas oleh mereka dalam bentuk aset tanah, lahan, atau sumber daya alam. Bahkan juga lebih dari itu, kedaulatan ini ternyata dengan dirampas oleh mereka, ini dijual kedaulatan ini kepada asing. Dan kedaulatan yang dijual pada asing ini sudah nampaknya merupakan hasil kesepakatan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Jokowi dengan Xi Jinping di Chengdu, yaitu persetujuan untuk membangun IKN dan bentuk-bentuk kedaulatan lainnya yang semua memberikan peluang yang besar untuk masuk dari China, baik dari tenaga kerja asing sampai kepada laboratorium kedokteran dan kesehatan. Oleh karena itu, menurut saya sudah saatnya kita seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu untuk melawan yang disebut state corporate crime, dan kita harapkan pemerintah yang disebut pemerintah baru ini yang namanya Prabowo mau mendengarkan suara rakyat. Kita khawatir kalau nanti, kalau lama ini dibiarkan saja, mereka lebih bisa mengkooptasi orang-orang sekitar presiden yang selama ini sebetulnya merupakan penjahat-penjahat juga, dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan yang dalam konteks mereka melakukan persekongkolan dengan pengusaha jahat. Saya kira itulah barangkali apa yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Singkat, padat, jelas, lugas. Ini luar biasa nih. Saya pindah ke Bang Marwan ya, bandul pertama biasa. Seperti kata Pak Riko tadi, itu memang ini risikonya kalau moderator paling pikir begini, kalau tengah kan bisa gini, saya nggak jauh. Oke, jadi seperti kata Pak Riko tadi bahwa PSM kerjasama corporate trade crime tadi menimbulkan banyak rupiah. Itu ada 576.000 hektar tanah sengketa akibat PSM. 110.000 keluarga terusir. Dasar nggak? Makin dasar ya. Nah sekarang kita mau seperti kata beliau tadi, kita nggak bisa jerat dengan pasal ini, undang-undang ini kalau macam. Bang Marwan, silakan. Ya, makasih Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang setelah Jokowi berkuasa, maka level kejahatan ya state corporate crimes itu meningkat. Ini catatan pertama kita. Artinya bahwa kenapa penjahat-penjahat dari sisi pengusaha hitam itu, oligarki hitam itu bisa semakin leluasa untuk misalnya mengambil berbagai sektor-sektor yang akan menguntungkan mereka sekaligus merugikan rakyat, itu semakin leluasa karena memang Jokowi bukan membela rakyat, bukan menjaga kedaulatan negara, tapi justru berkomplot. Itu hal kedua. Kemudian yang ketiga, ternyata cengkraman oligarki Jokowi dan komplot hitam ini sampai sekarang itu
justru makin dominan atau masih dominan. Namanya saja Prabowo Subianto itu presiden baru kita, dilantik 20 Oktober 2024. Tapi faktanya cengkeraman yang dipimpin Jokowi ini masih bercokol. Dan karena itu kita ini jadinya semakin harus aktif untuk terus bersuara dan mengajak seluruh lapisan masyarakat. Untuk apa? Untuk ini dihentikan. Tapi sekaligus ini juga untuk menjadi peluru suntikan keberanian minimal kepada Presiden Prabowo untuk menegakkan kedaulatan rakyat tadi. Kalau tidak, ya mundur saja gitu. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, memang naga-naganya ini Prabowo tidak berani atau tidak berdaya keluar dari cengkeraman ini. Karena itu kami menghimbau seluruh rakyat untuk mengerahkan seluruh daya, upaya, energi dan apapun yang kita miliki untuk melakukan perlawanan rakyat semesta. Bahwa fakta Pak Said Didu baru pulang 2 hari yang lalu dari Rempang semalam, tapi kunjungannya 2 hari yang lalu. Ternyata kejahatan itu dibanding dulu bulan September itu lebih meningkat. Misalnya beliau sebutkan kalau di PIK 2 itu yang main adalah aparat-aparat keamanan, ya artinya polisi, artinya Trunojoyo, artinya Sigit, ya maka di Rempang itu konon ini ada bau-bau tentara yang main. Aparat pertahanan negara. Jadi sektor keamanan polisi itu main di PIK, kemudian kalau sektor pertahanan negara tentara itu main di Rempang. Sehingga ada operasi yang Pak Said bilang itu operasi kilat, itu hanya dalam berapa menit bisa melumpuhkan rakyat yang ada di sana. Itu bisa menjadi indikator bahwa tentara ini main gitu. Nah, tapi ini kita bicara oknum lah, ya. Tapi saya kira oknum tentara ini kan punya panglima, dan panglima tertingginya itu adalah Prabowo, presiden dan bekas tentara pula. Ini Pak Prabowo harus tunjukkan bahwa dia presiden, dia panglima tertinggi, maka tertibkan ini dan bela rakyat di Rempang misalnya. Nah, itu hal yang kelima. Yang terakhir saya kira, setelah menghimbau, mari kita susun strategi bagaimana supaya perlawanan rakyat semesta ini bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan. Apa yang signifikan itu? Satu, bahwa PSN PIK 2 dibatalkan, termasuk proyeknya. IKN juga sama, Rempang juga sama, harus dibatalkan. Dan itu, soal batal itu Pak Prabowo tinggal perintahkan Menko Perekonomian. Ya, kalau tidak mau terbitkan saja Perpres atau Kepres batal, dan saya yakin itu rakyat akan berada di belakang Pak Prabowo. Dan sebaliknya bagi rakyat supaya Pak Prabowo itu memang benar-benar menjalankan apa yang kita tuntut ini, maka mari kita sama-sama juga secara masif melakukan perlawanan di seluruh Indonesia. Mari sama-sama, jangan biarkan ini terus berlangsung. Daulat rakyat itu ada di tangan oligarki, ada di tangan state corporate crimes yang awalnya dipimpin oleh Joko Widodo dan sekian banyak konglomerat hitam. Jangan sampai ini diteruskan bahwa oligarkinya berganti dari Jokowi ke Prabowo. Prabowo harus membalikkan keadaan ini sehingga daulat rakyat itu bisa ditegakkan. Saya kira itu mungkin Pak Edi yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih Bang Marwan. Pak Said Didu, tadi Bang Marwan mengatakan bahwa di era Jokowi corporate state crime itu semakin menggila. Saya ingat dalam sebuah diskusi di kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Bang Said juga mengatakan periode pertama sejak 2016 Jokowi sudah mulai memecat para menteri-menteri yang punya integritas, seperti Ramli, Anies Baswedan, masuklah para pengusaha. Ya, disitulah kepentingan bisnis lebih dominan ketika mereka rapat ketimbang mikirin kepentingan rakyat. Mohon di elaborasi.
Saya ulangi pernyataan saya bahwa memang negara sudah dikudeta oleh Jokowi bersama oligarki 2016. Itu faktanya saat itu bersamaan orang-orang aktivis yang memperjuangkan rakyat diberhentikan. Sudirman Said, Iriza Ramli, Anies Baswedan, itu diberhentikan dan masuklah para konglomerat menjadi menteri. Nah, tadi asal publik tahu Pak Suripto ini umurnya 88 tahun. Masya Allah. Dan beliau turun karena negaranya Terancam. Dan dulu guru kita lah, sampai sekarang guru kita untuk berjuang umur 88 tahun dan konsisten berjuang untuk melawan oligarki yang istilahnya state corporate crime. Nah, itu yang dilakukan beliau dan konsisten. Nah, saya hanya ingin menyatakan kenapa sih oligarki ini sangat berbahaya kalau ini. Nah, kasih tahu anatominya saja. Jadi setelah itu Presiden Jokowi melakukan kudeta bersama oligarki, maka negara sudah di tangan oligarki sama Jokowi. Partai-partai itu menjadi alat oligarki. Ya, partai-partai sehingga puncaknya muncullah Undang-Undang Cipta Kerja yang menghalalkan segala cara untuk menggolkan keinginan oligarki. Jadi kira-kira itu karpet merahnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dibikin oleh Jokowi. Nah, itulah kenapa sekarang kita selalu bertanya, kenapa partai diam semua? Karena saya yakin mereka terlibat dalam undang-undang semua itu dan mungkin juga menjadi penikmat daripada hasil kudeta Jokowi bersama oligarki. Nah, itu dinikmati sekarang dan mungkin juga oligarki sudah punya sprindik tersendiri selain Jokowi. Oh, oke. Jadi oligarki punya sprindik sendiri kepada tokoh partai, ulama, cendekiawan punya, karena sehingga mereka diam. Mungkin yang hadir di sini memang nggak dihitung oleh oligarki. Ngapain gua kasih amplop kalian? Kira-kira selain nggak bisa dikasih amplop juga ya kira-kira ini bilang orang-orang biarnya orang-orang gila aja itu mereka. Nah, saya ingin menyatakan kenapa bahaya sekali. Saya kasih tahu anatomi bagaimana oligarki. Kalau di Rempang, kita mulai dari barat, Rempang itu luas lahannya sebenarnya 18.000 hektar, 70.000 hektar itu untuk hutan lindung. Sisanya jadi PSN semua. Jadi artinya pulau itu akan dikosongkan. Oke. Yang menarik sekali Rempang ini adalah negara sudah terusir oleh oligarki di Rempang. Semua aparat desa, camat itu sudah harus keluar meninggalkan Pulau Rempang. Dan perusahaanlah yang masuk berkantor di situ. Bayangkan kantor camat itu yang berkantor adalah camat diusir oleh PT dan berkantor mereka di sana. Jadi ini fakta. Kalau Pak Prabowo menyatakan tidak boleh ada dalam negara, Pulau Rempang itu sudah negara dalam negara real. Ya itu ya. Nah, yang menariknya adalah bahwa betul-betul negara sudah terusir. Nah, itu Rempang. Bayangkan nanti kosong dan yang mau dibantu nanya Pak beri gelas tapi butuh 7.000. Nah, hutan lindungnya pun mau diturunkan statusnya, jadi kira-kira akan habis. PIK 2 berbeda. PIK 2 adalah ada penyeludupan hukum karena statusnya hanya 1.700 hektar, tapi dia bebaskan hampir seluruh sebagian besar. Jadi itu benar dengan pemaksaan. Nah, waterfront land Surabaya itu berbeda lagi kasusnya. Adalah mau membangun kota di reklamasi 1.140 hektar. Dan menariknya reklamasi langsung ditunjuk perusahaan oleh Jokowi. Nah, di IKN berbeda lagi. Rakyat yang punya tanah puluhan tahun hanya dipakai hak pakai 10 tahun, sementara orang asing yang mau masuk dikasih HGU HGB 190 tahun. Jadi kesimpulannya adalah
Jokowi sebenarnya, Jokowi ini betul-betul sudah menjual negara tanah air ini, kepada oligarki. Nah itu yang di perkotaan, yang di pedesaan lebih parah lagi. Ada grup yang menikmati jutaan hektar lahan. Kita belum pernah masuk bagaimana di Marwali, berapa tambang yang diserahkan ke Cina. Ya almarhum Faisal Basri sudah membuka. Nah, kita belum datang ke Maluku Utara, kita belum datang ke Kalimantan boksit, kita belum datang ke perkebunan dan kelapa sawit di Kalimantan, di Sumatera, ATI semua itu oligarki semua yang menguasai. Jadi kita ini betul-betul sudah tanah kita sudah diserahkan oleh Jokowi kepada oligarki dan masih tanah dan tambang itu sudah diserahkan oleh oligarki dan saya setuju pernyataan Pak Adito bahwa ini tidak bisa dengan pendekatan hukum normal untuk menyelesaikannya. Ini sudah mohon maaf aja kalau nggak revolusi untuk menyelesaikan ini agak berat. Karena kalau Bapak pakai cara hukum ya kita lah kemarin baru dapat masa korupsi puluhan ratusan triliun, 300 triliun hanya dihukum 6,5 tahun. Itu menurut saya melukai hati. Rasa. Inilah menurut saya bahwa memang istilah saya sudah kondisi darurat, Pak. Karena Jokowi sudah menyerahkan kedaulatan ini, mengkudeta kedaulatan ini bersama oligarki. Itu yang paling bahaya. Nah, sehingga menurut saya bukan kita ini kan bahwa dan kita tidak bisa berharap karena kelihatannya tokoh-tokoh dan partai politik dipegang juga sprindiknya oleh oligarki. Terima kasih. Pak, mungkin bisa jelaskan tadi sedikit tentang sprindik gitu, biar jelas kepada teman-teman. Jadi begini, saya ini kalau orang itu partai atau tokoh sudah pernah menerima amplop dari oligarki, maka pasti oligarki punya dokumentasi. Menerima uang haram itu pasti punya. Dan kalau dia coba menyanyi, maka dia buka. Dan ini bisa saja kerjasama dengan penegak hukum. Ini orang ini loh. Coba lihatlah, ada menteri dulu datang ke Kiai kelihatan amplopnya diserahkan kok. Betapa beraninya itu disuting loh. Ada ke kantor ormas keagamaan terbesar kan kelihatan amplopnya diserahkan. Jadi maksudnya betapa mereka tuh sudah menjebak seluruh pihak, apalagi partai politik. Jadi kira-kira menurut saya mereka sudah terpenjara oleh oligarki. Jadi kita tersandra. Oke, jadi memang kalau Bang Marwan minta penjelasan, amplop yang dimaksud Bang Said itu tidak benar-benar berwujud amplop saja. Ya. Kalau kita dengar wawancara Pak Dana Baban kan Marwan Sirait mengaku mendapat rumah di Jalan Diponegoro Menteng 100 miliar rupiah dari aguan. Itu kata Pak Dana Baban ya, bukan kata saya. Oke, Bang Said cukup ya. Terima kasih banyak. Sekarang kita geser ke Bang Sablo Soghan yang dari Bandung. Bang, ini Bang Said tadi bilang kita seperti mengutip Pak Rito tadi, nggak bisa lagi hanya pasal-pasal, mau revolusi. Coba nih, aktivis 78 ini udah tua juga nih Bang Sofian. Silakan. Gimana? Terima kasih Bung Edi. Ini berbicara tadi sudah dijelaskan baik oleh Pak Rito, Pak Saididu, Pak Marwan gitu ya. Bagaimana kita sudah sangat terjajah. Artinya kedaulatan bangsa kita ini oleh satu orang berkuasa 10 tahun, yaitu Jokowi, itu sudah menjadi pengkhianat. Artinya kan demikian. Jadi supaya masyarakat juga paham kenapa kita mempermasalahkan PIK 2 dan Rempang ini. Kalau kami di Bandung, waktu PIK 2 pertama di bulan September itu, kita ada gerakan aksi umat melawan, melakukan aksi di Gedung Merdeka di Bandung untuk mendukung perjuangan dari rakyat Rempang. Kenapa kita berpikir demikian? Karena Rempang itu permasalahannya bukan saja
permasalahan masyarakat Rempang, tapi ini merupakan masalah masyarakat secara keseluruhan bangsa Indonesia. Karena Rempang ini sangat strategis di Selat Malaka. Lalu mau dikosongkan, ini benar-benar tidak masuk akal karena memang di sana itu ada penduduk yang sudah ratusan tahun berada di sana dan mereka ingin kosongkan. Menurut almarhum Rizal Ramli, yang kebetulan sahabat saya dan sama-sama sepenjara dulu, itu dikosongkan karena mau dijadikan Ekositi. bukan ekositi, itu bohong-bohongan, tapi pangkalan militer dari Cina. Dan ini berbahaya sekali karena apa? Karena memang masalah kita di Cina Laut Selatan itu ada perbatasan yang mendekat, dan semasa Jokowi karena dia boneka Xi Jinping, ya ini akan dijadikan pertahanan Cina. Nah, kalau terjadi perang dunia ketiga, ini Indonesia bisa hancur. Jadi dalam arti kata, ini kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat Indonesia yang harus kita pertahankan. Begitu juga PIK 2, bahkan mungkin PIK yang lain, dengan manipulasi secara sistematis, secara terstruktur, ya terbalik ya, terstruktur, sistematis, dan masif. Itu mereka ingin menguasai pantai-pantai di sana, dan ini tidak bisa akan diawasi. Kita lihat sekarang PIK 1 yang sekarang terbuka matanya oleh MUI. Ada bahkan Menteri Agama bilang tidak satu pun ada azan, Tidak terdengar suara azan di 1000 hektar. Dan mereka juga membuat patung naga yang begitu panjang, ya kan? Seakan-akan negara itu sudah negara Cina, ya. Dan ini akan berlangsung terus dari mulai Cilegon sampai dengan Cirebon. Akan ada PIK selanjutnya. Kalau PIK 2 ini berhasil, artinya apa? PIK 2 ini bukannya permasalahan Pak Jessica di Banten saja, tapi permasalahan bangsa Indonesia. Karena gampang saja sekarang masuk senjata, buktinya di Bandung, itu di jalan Asia Afrika, ketemu senjata dan sampai sekarang nggak bisa diusut. Itu di salah satu toko Cina punya dan didiamkan. Artinya masuk dari mana? Karena pantai-pantai ini akan menjadikan tempat yang bisa memasukkan apa saja dan tidak bisa diawasi. Nah, ini yang harusnya angkatan laut, angkatan bersenjata memaklumi ini. Jadi bukan permasalahan bangsa kita saja, tapi juga permasalahan militer, pertahanan. Jadi kalau seandainya sekarang diangkat ada Pangkol Wilhan, walaupun di angkatan laut, Pak Kunto, kita menghimbau Pak Kunto harus berani untuk mempertahankan bangsa Indonesia dalam segi ini. Karena ada kepentingan bangsa Cina atau kepentingan asing untuk menguasai Indonesia melalui cara-cara demikian. Nah, dalam hal ini tentunya orang akan bertanya, kita ini siapa? Kalau Pak saya dulu bilang kita cuma rakyat biasa. Tapi untuk melawan yang namanya kekuasaan kita mungkin nggak bisa, karena mereka lebih berkuasa. Melawan modal atau dana kita juga nggak bisa, karena mereka punya dana segala macam. Tapi yang bisa melawan itu semua, bisa menghabisi itu semua adalah militansi. Jadi rakyat yang militan itu bisa menghabisi itu semua. Itu yang saya setuju dengan Pak Ripto tadi. Ya mau tidak mau rakyat harus bergerak ya dengan polisi, ya kan? Inilah yang bisa kita lakukan atau rakyat lakukan karena apa? Karena yang namanya kolaborasi antara pengusaha dan juga penguasa, apakah itu Aguan, apakah itu Peminata, itu sudah sangat tidak beradab. Ya, yang saya katakan KSM tadi. Dan mereka bisa menggerakkan yang namanya tentara, militer dan segala macamnya. Rakyat harus bergerak. Saya kira itu barangkali. Ya, terima kasih Bang Safri Sofyan ya. Ke Bang Jaki, ini Bang Jaki ini punya pengalaman tempur ya 98 di lapangan langsung ya. Jadi saya sengaja saya giring terus dia omongannya sekarang bagaimana rakyat bergerak, Pak, rakyat berbuat. Karena tadi kalau kita menyerahkan, karena para petinggi suka bilang ini negara hukum, kita paham lah gitu, cincai semua itu ya. Bang Jaki mungkin berkaca dari apa yang terjadi, ini berarti dari Banten ya.
mungkin nanti tidak kita minta bicara soal PIK saja, tapi soal nasional. Bagaimana dengan apa ya? Kalau saya program persiapan repot juga ya. Sampai sejauh mana sebagai orang lapangan kemarahan rakyat ini seperti apa dan mungkin nggak kita kapitalisasi begitu misalnya? Mangga, silakan. Gini, kami ini sebetulnya sekali dapat hadiah tahun baru dari Presiden Prabowo. Berupa bebasnya rakyat Banten dan rakyat lain di luar Banten, Indonesia yang tadi disebutkan cukup banyak, Pak Said Didu. Mudah-mudahan tahun baru ini kita dapat hadiah tahun baru dari Presiden Prabowo, sehingga kita nggak perlu lagi turun ke lapangan. Atau pilihannya nggak banyak. Kalau Pak Presiden Prabowo berpikir Indonesia baik-baik saja, dan kemudian teskisnya rempang kemarin, mohon itu teskis itu jangan ditaruh di Banten. Kenapa? Kalau Banten terbakar, maka Indonesia akan terbakar semua. Dan rumput yang kering sudah banyak sekali di Banten ini. Kira-kira gitu ya. Kalau soal kesiapan, wah kita, saya kira aktivitas Pak Saidi bersama kawan-kawan dan kemudian sekarang bangkitnya komunitas masyarakat Banten, seluruh Banten. Sekarang hampir tiap hari ada podcast baru atau medsos baru, di mana orang berani menyatakan sikapnya dan mengatakan dengan jelas, tegas bahwa mereka sedang mengkhianati, bahwa hak milik mereka sekarang sedang dipreteli dan diperlakukan dengan semena-mena. Rakyat Banten sadar bahwa di agama mereka diajarkan ada maqasid syariah itu, ya, ada 5 hal yang harus dijaga. Pertama, menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga mal. Yang 5 saya lupa itu. Nah, 5 hal itu harus kita pertahankan dengan jiwa raga kita. Jadi kalau ada orang yang mencederai harta kita, mencederai diri kita, nafas kita, otak kita, dan kita melawan, gugur di situ, itu kita mendapatkan pahala jihad. Nah, ini merata, sehingga kita sebetulnya sekarang ini sedang menjaga supaya energi masyarakat itu tidak tumpah dengan cara yang biru. Jadi kalau Pak Prabowo memberi kita hadiah, oke, sudahlah, tahun baru ini kita bereskan soal PSN secara nasional. Maka energi itu akan menjadi energi pembangunan masyarakat Banten dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tapi kalau beliau gagal menyatakan ini, maka masyarakat Banten siap tawuran secara nasional. Tawuran. Bang Medi mau bicara juga? Saya tidak banyak, hanya mau komentari menyambung pembicaraan Pak Sabril Sofian dan Pak Zaki. Oke, silakan. Mana kita berharap dapat hadiah dari Prabowo Subianto untuk menggerakkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia terbebas daripada oligarki. Yang mana saat ini memang Pak Prabowo sangat sulit, dilematis. Dia harus menyelesaikan politik luar negerinya, yang mana kan pangkalan militer Cina terlalu dekat, serta Amerika dan Australia senjatanya udah mengarah ke Indonesia. Dia berharap terjadi chaos kita, maka mereka bagi-bagi kue yang lebih berbahaya lagi. Jadi hadiah itu adalah Pak Prabowo bisa menyelesaikan politik luar negerinya, dan di dalam negeri ini dia bisa menuntaskan kejahatan-kejahatan luar biasa itu. Tangkap semua oligarki hitam, tangkap juga oknum-oknum pejabat yang ikut serta membantu, Terutama tangkap Jokowi. yang sudah menyesatkan rakyat Indonesia. Saya hanya komentar itu saja. Silakan Pak Osman. Sebelum jadi saya ulangi seperti kata Bang Said Didu tadi, bahwa di Rempang memang sudah tidak ada pemerintahan, ya.
kantor camat itu sudah lama dipakai buat orang-orang PT Makmur Elok Group, Makmur Elok Graha, ya. Punya berkantor. Jadi kantor camat dipakai PT MEG berkantor. Kemana camatnya sudah pergi relokasi. Begitu juga dengan kantor Koramil. Nah, tapi yang membanggakan kita, rakyat mulai berani. Di hari kita pergi kemarin pulang, datang dan ya itu rakyat datang menggeruduk kantor camat dan mereka menuntut karyawan semua keluar dari situ. Sudah karyawan MEG keluar dari sana semua. Nah sekarang kembali ke Bung Ahmad Kosidudin. Kita bicara misalnya di PIK 2. Semua transaksi kita tahu terjadi secara tidak sah, ilegal. Ada intimidasi, ada penyelundupan hukum seolah-olah PSN dan sebagainya. Nah, yang kita tahu sebagai saya orang awam bahwa transaksi yang tidak sah itu, yang dengan cara itu tidak sah. Maka coba tolong kasih kami, boleh nggak rakyat PIK khususnya dan Rempang umumnya yang PSN lainnya itu mengambil lagi tanah yang sudah diambil alih secara istilah sampean dirampas itu. Bagaimana konsekuensinya sebagainya? Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara perdata transaksi jual beli itu kan harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Dan kesepakatan itu kan ada yang berkaitan dengan subjeknya, para pihaknya, ada juga yang berkaitan dengan objeknya. Kalau subjeknya ternyata terintimidasi, berarti syarat subjektifnya tidak terpenuhi sehingga dapat dibatalkan. Tapi kalau objeknya ternyata ada kejahatan di sana, ada penipuan dan seterusnya, maka ini batal demi hukum. Konsekuensinya uang yang dibayar itu ya dianggap DP yang hangus begitu. Jadi DP hangus tanah balik begitu. Itu yang diatur secara perdata. Tapi saya ingin melihat lebih jauh dari sisi anatomi ideologi yang hari ini menguasai negara kita. Jadi fenomena yang kita saksikan saat ini adalah reinkarnasi atau bahkan bukan reinkarnasi. Ini adalah satu revolusi, bukan evolusi. Revolusi kapitalisme yang kian brutal. Kalau dulu kapitalisme itu kan memposisikan negara sebagai penjaga malam, diam, tidak ikut bertindak, biarkan market ya yang melakukan transaksi barang dan jasa. Sehingga diharapkan dengan supply demand itu terjadi equilibrium gitu ya, kesetimbangan pasar barang dan jasa itu distribusikan berdasarkan supply demand yang terjadi secara alami. Negara diminta menjadi penjaga malam. Hari ini kapitalisme yang brutal ini, negara justru melayani kaum kapitalis. Tidak lagi dia menjadi penjaga malam, tapi aktif ronda 24 jam untuk menyediakan lapak bisnis demi keuntungan kapitalis dengan merampas tanah rakyat. Makanya saya berulang kali mendefinisikan PSN itu sebagai apa? Sebagai upaya merampas tanah rakyat berdalih PSN untuk lapak bisnis para oligarki. Ada yang oligarki properti, ada oligarki tambang, ada oligarki kehutanan, atau ada oligarki perkebunan, macam-macam. Hanya kalau di Banten itu kan yang miris. Kalau dulu oligarki merampas tanah yang hak rakyat secara publik itu kan di gunung-gunung, di hutan-hutan. Nah, di sana ada tambang yang mereka ambil. Kemudian ada kayunya. Setelah kayunya diambil, jadikan kebun sawit milik mereka. Ini nggak ada orangnya. Urusannya hanya pengkhianatan negara yang melayani kepentingan mereka. Hari ini negara melayani sampai mencarikan jarahan tanah tadi di tanah-tanah ada penduduknya. Dengan dalih PSN seorang orang yang punya tanah tadi tidak punya hak untuk membela diri karena ini proyek negara, terpaksalah dilepas. Bukan karena murah, daripada tidak dapat sama sekali. Akhirnya apa? 30.000 pun dilepas daripada melawan negara. Aguan ini kan yang jadi soal karena dia menjual narasi PSN di lapangan seolah-olah proyek PIK 2 itu semuanya adalah proyek strategis negara, sehingga muncul satu pendapat umum di tengah masyarakat khawatir kalau melawan ini seolah-olah melawan negara. Padahal sejatinya kita tidak melawan negara, kita melawan aguan, oligarkinya. Dan memang kalau kita runut di era Joko Widodo, Bang Marwan itu musuh bebuyutan Jokowi itu. Dan memang di era Jokowi ini ya proses legalisasi perampasan tanah rakyat itu mulai masih dilakukan. Terutama bapak-bapak ya seluruh rakyat Indonesia itu harus hati-hati. Jokowi sudah menerbitkan PP nomor 18 tahun 2021
ya, tentang hak pengelolaan atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah per 30 atau 31 Desember 2025 ini, giri-giri yang kita berikan sebagai bukti kepemilikan itu enggak diakui. Ada waktu 5 tahun untuk melakukan konversi giri itu untuk dilakukan pendaftaran untuk menjadi SHM. Pertanyaannya, masyarakat siapa sih yang punya uang bisa daftar semuanya? Sebenarnya kalau kita merujuk ke UPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, pendaftaran sistematis itu kewajiban negara. Jadi kalau ada rakyat tidak punya surat, negara yang berkewajiban mengeluarkan surat untuk mengambil hak rakyat. Bukan sebaliknya, kayak di Rempang, rakyat tidak punya surat, kemudian TW dikasih surat, lalu mereka mengatakan, mereka nggak punya surat, ngusir rakyat Rempang, sementara TW dia nggak pernah datang ke Rempang. Apa dasar hukumnya TW ini datang mengusir rakyat di Rempang? Dia kan bermodal surat yang dikeluarkan oleh negara, konsesi. Padahal rakyat sudah lama. Ketika ditanya, mereka nggak punya surat. Ini kan yang keliru bukan rakyat, karena rakyat sudah turun-temurun tinggal di situ. Sesuai dengan UUPA, ada pendaftaran yang sifatnya sporadis, rakyat yang berinisiatif mendaftarkan. Ada pendaftaran sistematis, kewajiban negara untuk melindungi hak tanah rakyat dengan mendaftarkan secara sistematis. Ada satu kajian yang menarik dari Forum Korban Mafia Tanah Indonesia yang ketuanya SK Budiharjo. Beliau itu menyarankan agar pendaftaran secara sistematis ini efisien, efektif, murah, cepat, maka pengukuran itu dilakukan antara batas tanah masing-masing rakyat sehingga saling kenal kan, tanah kamu situ ya kita buat, langsung daftarkan BPN. Di situ menutup celah para perampas tanah itu meletakkan NIB di atas tanah rakyat. Sekarang kan modusnya begitu, tanah kita udah girik, bahkan SHM diletakkan NIB, ngambil girik dari tempat lain. NIB itu apa? Nomor induk bidang tentang lokasi dari tanah itu, gitu ya. Yang itu dijadikan dalih rampas. Jangankan girik, sekarang yang punya SHM pun bisa diusir. Kenapa? Karena pendapat yang dikuatkan adalah pendapat negara, tinggal BPN-nya. Nah, ketika BPN sudah disuap, mereka berpihak kepada oligarki, pemilik tanah yang bahkan punya SHM pun bisa diusir. Padahal kalau dia ya mengurus secara normal, ada pendaftaran sifatnya sistematis itu, saling tahu. Orang yang mau naruh NIB itu pasti terusir. Kenapa? Lu siapa tiba-tiba ngaku punya tanah batas utara sama siapa, selatan sama saya, barat itu kan nggak punya tetangga dia, nggak bisa nyolong NIB itu. Makanya kalau sudah begini, saya setuju pendapat dari SK Budiharjo FKT, memang harus ada perpu mengembalikan kedaulatan tanah ini ke asalnya. UPA itu sebenarnya desainnya sudah bagus. Ada inisiatif rakyat secara sporadis untuk meningkatkan haknya, ada kewajiban negara mendaftarkan secara sistematis. Nah, ini diterabas oleh saudara Joko Widodo dengan PP nomor 18/2021 tadi. Kita diberi waktu memang 5 tahun dari 2021 sampai 2025 Desember. Cuma pertanyaannya, siapa sih Bang yang bisa ngurus sporadis? Butuh duit kan? Butuh duit, rakyatnya nggak ngerti. Nah, tahu-tahu nanti desainnya yang mau merampas ini main dengan BPN, terbitkan ya sertifikat atas nama. Nah, orang tadi bawa girik, udah nggak diakui. Per Desember 2025 nggak bisa lagi. Jadi Januari 2026 kalau kita punya girik nggak bisa jadi bukti kepemilikan. Itu ditegaskan di pasal 18 ayat 1 dan kemudian ditegaskan 280 waktu batas daripada limitasi 5 tahun harus segera ditingkatkan. Artinya apa? Seolah-olah negara begini, lo kalau punya girik segera daftarin nih, gua kasih waktu 5 tahun. Kalau enggak ya gua nggak akui itu sebagai bukti. Kan bukan begitu harusnya. Harusnya negara yang melayani, mendaftar secara sistematis bukan sporadis. Nah, memang ada program pro. Nah, tapi kan nggak semuanya terjangkau. Nah, saya kira jadi kalau kita bicara tentang Rempang, tentang PIK 2, ini kita tidak bicara 2 lokasi, tapi fenomena perampasan tanah rakyat oleh oligarki ya, menggunakan kekuasaan state yang kalau istilah Pak Surito adalah state corporate crime ini terjadi secara sistematis, struktural dan masif. Yang diuntungkan beda saja. Misalnya kalau di PIK 2 Aguan yang diuntungkan. Kalau di Rempang yang diuntungkan TW. TW itu siapa? Tommy Winata ya. Kalau misalkan di Lido itu Haritanu. Coba cek daftar PSN itu siapa yang paling diuntungkan dari proyek strategi. Gitu. Terima kasih banyak. Terlalu bersemangat. Oke ya, luar biasa sekali. Ya teman-teman sekalian, demikian obrolan kita dengan sejumlah tokoh yang sangat mencerahkan dan menginspirasi
beberapa mencerahkan karena menambah pengetahuan dan menginspirasi untuk melakukan aksi, maksud saya begitu ya. Karena omong-omong kita semua capek, pasal, ayat, perpu apa segala macam sudah tertumpah ruah, tapi semua ada sumber manusianya. Dan tadi kalau saya bilang boleh nggak rakyat merebut kembali tanahnya yang dikasih DP itu adalah bagian dari supaya memberikan motivasi rakyat untuk bergerak ya. Tidak bisa tidak, tokoh senior kita 88 tahun pun sudah turun gunung, artinya sorry, revolusi nggak bisa enggak ya, tinggal kita main aja lucunya sudah saja. Demikian kalau nanti bermanfaat dan saya itu ada ini, ada apa namanya, teriakan. Yang dikomandoi oleh Bang Marwan ya. Sebelum kita tutup ada ya. 3, tangkap Jokowi, tangkap Aguan, tangkap Tommy Winata. Oke deh. Gitu ya. Oke, dan saya selesai, langsung ke Bang Marwan, nanti kita bubar. Monggo Bang Marwan. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Aguan. Tangkap Aguan. Tangkap Tommy Winata. Tangkap Tommy Winata. Tangkap Antoni Salim. Tangkap Antoni Salim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sebentar. Direvisi, bukan merampas kembali, seolah-olah bukan hanya mengambil kembali tanahnya. Masa merampas. Oke. One Kawan TV 1